Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya akan membahas tentang kaset dan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa'idon, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kaset dan jati itu biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kaset dan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah itu nggak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang nggak pantas. Namanya perbuatan ora ilok atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi ndak pantas itu nggak ilok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua ndak ilok kalau ngomong nggak sopan. Nggak ilok itu nggak pantas. Jadi tatarannya itu lebih tinggi daripada baik buruk atau salah. Namanya nggak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau hukum, kalau di Hindu kamu bisa sandingkan dengan hukum karma. Hati-hati, mungkin nggak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat, tapi kalau menyakiti orang, nyusahin orang, jangan-jangan balik lagi ke kita. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia, cuma kalau dia hatinya sakit dan sakit hatinya itu berdampak negatif, balik pada kamu yang menyakiti. Itu semesta kosmologinya Jawa itu kenal, terminologinya kualat itu kenal. Nah, meskipun ngono yo ngono ning yo aja ngono. Islam yo Islam ning yo jangan segitunya. Nah, itu kenapa ya khawatir kualat? Kualat itu jangan-jangan membalik terhadap dirimu sendiri. Ngritik yo ngritik, tapi yo jangan segitunya. Jangan-jangan nanti kamu kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Dan ini agak susah dicari bahasa Indonesia. Kualat ini agak susah. Kualat itu ndak ono, ora ilok itu juga nggak ada, nggak pantas juga sebenarnya, agak-agak serampangan. Nggak ilok itu nggak pas dengan nggak ilok. Di luar Jawa mungkin nggak tahu ada atau tidak bahasa ndak ilok itu. Itu sebenarnya konsepnya itu mewayu hayuning bawono, istilah mungkin yang kamu sering dengar hari-hari ini. Jawa itu mewayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia. Ini agak unik ini terminologinya. Wong sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah, berilah makna yang indah. Caranya gimana? Mewayu itu, bawono itu maksudnya dunia jagat rame kalau bahasa orang Jawa. Jadi mewayu itu apa? Tanamkan kebaikan. Nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani, kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik, tapi kalau kamu nggak cantik, cita-citanya akan rusak. Maka percantiklah dunia ini yang sudah cantik ini. Caranya apa? Berbuatlah baik. Kalau kamu berbuat baik, dunia ini akan semakin cantik, karena buah perbuatan baikmu adalah kebaikan juga. Itu makna aktifnya. Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu, kontrollah dia biar tidak merusak dunia. Karena yang rusak dunia itu biasanya ya nafsu, hasrat, ambisi. Jadi mewayu hayuning bawono
tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Jalannya gimana? Iqra, bacalah realitas. Kalau di Jawa membaca realitas itu lahir terminologi, itu ilmu titen. Alam semesta ini ada hukumnya. Untuk kita ngerti yang baik mana yang buruk itu titeni. Ilmu titen itu ilmu inget-inget. Bacalah sunnatullah. Sunnatullah itu nggak berubah, maka inget-ingetlah. Kalau kamu malas, ya kamu nggak sukses, kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja, diinget-inget. Rumusnya nggak akan berubah. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu titen. Kalau musim kayak gini, nanti hawanya kayak gini. Ini di Jawa itu lengkap. Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton, macam-macam. Ini jenisnya ilmu titen. Bisa merumuskan karakter orang, bahkan dari model wajah, dari bentuk tubuh, dari andeng-andeng. Dari orang Jawa itu ada, kalau andeng-andengnya di mana itu bentuknya orang setia. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana, biasanya itu setia. Itu ilmu titen. Bahasa luasnya itu sunnatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono itu apa? Baca sunnatullah. Itu yang disebut ilmu titen. Ilmu ya ilmu petung, memperhitungkan dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Ya niteni itu kan nanti kalau di barat melahirkan sains. Ilmu pengetahuan sains yang luar biasa. Jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen. Pinternya mereka itu membaca fenomena-fenomena alam yang ajeg. Kalau dia nggak ajeg, dia nggak akan titen. Karena dia ajeg, terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sains. Itu yang disebut mewayu hayuning bawono. Ada 4 pilar ajaran Semar dari naskah-naskah yang tentang Semar. Saya nggak akan menjelaskan detail satu-satu, nanti waktunya nggak nyukup. Yang pertama, sering sekali disebut manunggaling kawula Gusti. Hakikatnya saya sebut itu setara karena konsepnya mirip dengan ittihad, hulul, wahdatul wujud, sanak dan bako. Ittihad itu dari bawah ke atas. Dari ittihad itu usaha seorang hamba untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi bersatu. Kalau sudah bersatu ya biasanya manusianya hilang. Lawannya ittihad itu hulul. Kalau hulul itu dari kata-kata halal, ini kebalik. Kalau hulul itu Tuhannya yang masuk ke dalam diri manusia. Tuhan merasuki manusia. Kata-kata merasuki ini sering banget disalahpahami, terus dianggap manusianya itu jadi Tuhan. Sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kamu berpikir yang ada di pikiranmu, yang jadi pertimbangan kesadaranmu itu selalu Allah, itu sama dengan Allah itu mancing dalam dirimu. Tapi ketika kamu melakukan apa saja pertimbangannya Allah, itu sama saja Allah itu merasuk ke dalam tubuhmu. Ketika kamu melihat sesuatu, ini yang diridhoi Allah, melihatnya itu gimana sih, ini ngomong yang menurut Allah baik ini gimana sih, ini bersikap pada teman yang menurut Allah baik ini gimana sih, bersikap pada guru yang menurut Allah baik ini gimana sih. Kalau hidupmu modusnya seperti ini, itu sama dengan Allah itu bertempat pada dirimu. Jadi nggak harus roh sama roh manusia sama rohnya Allah menjalin bersatu, terus wahdatul wujud, terus sesat, terus kafir-kafiran. Enggak. Jadi persatuan terjadi ketika modus hidupmu adalah modus hidupnya Allah. Berarti kamu sekarang sudah jadi manusia langit
karena orientasimu adalah ke atas. Nah, ini adalah gampang-gampangannya ya kayak gitulah, gampang-gampangannya. Dan orang yang bisa menghayati takdir Allah dalam hidupnya ini, bisa kamu sadari, kamu hayati, ini sangat nikmat luar biasa. Itu yang bikin para sufi sering nggak mau kembali dari wilayahnya. Kadang-kadang terus ngomyang itu satoha, ini jatuh cinta pada Allah, saya pengen dekat dengan Allah, karena dia merasa Allah itu hadir pada hidupnya. Ini yang semacam itu disebut manunggaling kawula Gusti. Kita ini hambar manunggal dengan Tuhan kita, berarti apa? Lenyapkan kepentinganmu yang kamu dulukan itu kepentingan majikanmu. Buruh itu kan, kalau mungkin kamu ya analoginya itu buruh dengan juragan, yang ada di pikirannya buruh itu kan kepentingannya juragan. Kalau buruh itu masa apa ya enaknya hari ini, itu kan nggak mikir kesenangannya dia, yang dipikirkan itu kesenangannya juragannya. Juragannya ini sukanya aku bersihin kamar ini jam berapa, juragannya ini suka noto kasurnya itu gimana. Yang ada di pikirannya itu hanya kepentingan majikannya. Kondisi semacam ini disebut manunggaling kawula Gusti. Nah, jadi modenya ini semacam itu ya. Kalau kamu abdikan hidupmu pada Allah, sebaliknya Allah nanti akan yang memperhatikan hidupmu. Kamu nggak usah khawatir, nanti saya makan apa, nanti jangan-jangan kakek sholat, saya nggak sempat kawin, nggak sempat kerja. Kalau kamu abdikan hidupmu untuk Allah, kamu nggak usah khawatir, nanti Allah yang akan jamin. Dan level ini jalan sedalam penghayatanmu. Kalau kamu ragu-ragu, misalnya kamu hanya yakin mode ini 10%, ya Allah akan main di hidupmu 10%. Kalau kamu yakin mode ini 20%, ya mainnya Allah dalam hidupmu itu ya 20%. Kalau kamu bisa 100%, maka kamu akan menjadi manusia langit, manunggaling kawula Gusti. Kalau di kitab-kitab itu mungkin seperti itu. Pakai analogi itu tadi, juragan sama pembantu. Terus pilar yang kedua, jadi ajaran yang pertama yang dari kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah, manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sudah manunggal. Bahkan ada cerita Semar itu 100% itu hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari masalah Semar. Sembahyang itu bukan hanya di masjid, ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahan. Semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita itu harus ibadah, berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu cari Allah ridho yang kayak gimana, sehingga di situ terus posisinya kamu harus mencari ilmu biar kamu tahu mana yang diridhoi Allah yang seperti apa. Ada versi lain, seratnya namanya Purwocarito. Purwocarito itu yang nanti dari yang telur tadi itu ketika menetas, kuningnya jadi manik moyo, putihnya jadi Semar, Ismoyo, dan kulitnya jadi Togog Tejo Mantri. Jadi itu kulitnya. Nah, itu versinya para wali. Dan di balik itu pasti ada visinya.
Jadi nanti ada versi juga bahwa Semar itu ya Nabi Sis itu. Jadi Nabi Sis itu adalah keturunan Adam yang tidak kembar itu punya anak 40 kali melahirkan, itu kembar terus. Yang pertama itu tidak kembar, itu Yosis itu. Kalau di Arab itu disebut Set, tulisannya Set. Kalau di Jawa Set itu kan jelek, sampah nggak terurai, itu jadi Set. Tapi jadi ada yang bilang Semar itu ya Nabi Sis itu. Versi-versi banyak, cuma yang jelas sebenarnya orang Jawa menggambarkan Semar itu semacam, kalau bahasaku, kalau kalian menggambarkan Tuhan seperti apa dengan segala wataknya, terus gambaran Tuhan itu maha kuasa, maha penyiksa, maha opo wae, gambarlah. Dalam versinya orang Jawa, gambarnya nanti akan muncul kayak gambari Semar itu. Jadi semacam personifikasi dari pandanganmu tentang Tuhan. Dan bagi orang Jawa kalau digambar seperti apa ya gambarnya nanti kayak Semar itu. Itu manusia bukan, manusia bukan. Disebut anak kecil juga enggak, orang tua juga enggak, antara nangis atau ketawa juga enggak jelas, dan itu Semar. Saya bilang tadi itu ada Jawa kuno, ada Hindu, ada Islam. Tiga-tiganya ini pakai Semar. Nanti kalau kalian yang suka Syekh Siti Jenar, jadi beberapa suluk disebut di antara yang ditemui oleh Syekh Siti Jenar ketika membedah tanah Jawa itu Semar ini. Ya sebutannya Dangyang. Kalau bahasa orang awam itu Danyang. Jadi Dangyang termasuk wali songo generasi pertama yang dari Persia, Syekh Muhammad Bakir Al-Farizi, yang oleh orang Jawa dikenal sebagai Syekh Subakir, wali generasi pertama yang harus berjuang mati-matian bedah tanah Jawa untuk menyebarkan Islam. Dia juga harus pamit sama Danyangnya yang namanya Semar. Jadi Danyang itu Dangyang, disebut di situ tak sebut dan, itu semacam kata sandang. Kalau sekarang ada ada sang, itu Danyang. Itu cuma kata sandang untuk memuliakan dewa atau leluhur. Itu dan sama dengan sang, sama dengan ra. Makanya sering mendengar kata Danyang. Yangnya sendiri, di yang itu sesuatu yang disucikan, disakralkan. Jadi sang yang itu kayak sang suci, Dangyang itu juga sama kayak sang suci. Jadi yang itu spiritual, makanya ada kahyangan. Kahyangan itu surga, tempat yang suci, tempatnya orang-orang suci, itu kahyangan. Di Bandung ada Parahyangan, di Jawa Tengah ada Dihyang. Dihyang itu tempat bersemayamnya dewa-dewa. Terus jadi Dieng. Ketika kamu menyembah mengabdi pada yang suci, istilahnya sembahyang. Dulu sembahyang itu disanggar, terus sama lidahnya orang Jawa dilanggar. Jadi langgar itu agak plesetan dari sanggar, bukan langgar bahasa Indonesia. Kamu biasanya kan kalau guyon, sholat nomor 2 kan bisa dilanggar. Langgar itu bukan dilanggar terus kamu nggak sholat, tapi langgar itu dari asal kata sanggar. Karena dulu itu memuja dewa itu ada di sanggar, dan itu tokohnya adalah Dangyang Semar. Nanti di akhir sesi, semoga saya waktunya bisa, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari sisi-sisi filsafat ketuhanannya Semar. Karena filsafat ketuhanannya Semar inilah yang memungkinkan orang Jawa bisa dimasuki tradisi agama apapun bisa masuk. Jadi gaya Semar inilah gaya yang apapun tradisi, Hindu masuk ya Hindu, Buddha masuk ya Buddha, Tantrisno masuk, dan Islam masuk ya Islam masuk.
Kristen masuk ya nggak apa-apa. Dan yang memungkinkan kondisi semacam ini itu sebenarnya filosofi ketuhanannya gaya Semar. Bagi yang tertarik Islam Nusantara boleh disambungkan Islam yang gaya Semar. Nggak ada ya Islam mazhab Semar ini, nggak ada ya. Nanti kamu dimarahi, nanti kamu dianggap aliran sesat, nanti alirannya Islam mazhab Semar. Padahal itu dipakai oleh para wali. Di beberapa tokoh sufi sebenarnya ajarannya itu mirip-mirip dengan Semar. Terus nanti Hindu masuk. Hindu yang masuk ini nanti ketika Hindu masuk ada semacam adaptasi, dikesankan bahwa Semar ini mengejawantah, menitis pada tokoh namanya Resi Agastian. Sebenarnya mungkin bukan nitis ya, karena Resi Agastian ini kan resi yang alirannya Siwa yang dari India, yang memang dia itu dakwah kemana-mana sampai masuk ke Nusantara. Dan orang Jawa menyebut yang sudah Hindu zaman itu ya Semar itu yang digambar itu patungnya. Jadi ya memang sosoknya itu agak mirip, perutnya agak buncit. Orang-orang sufi, orang-orang India yang Brahmana kan kadang-kadang gambarnya memang perutnya buncit. Ada pandangan bahwa kamu jangan minder kalau perutmu buncit, justru buncit itu menunjukkan kamu itu sehat. Sehat Mas Adit. Kamu cari perut bayi itu yang sispek itu nggak ada, ya kan? Bayi yang sehat itu perutnya agak jendel sedikit, justru itu sehat. Katanya gitu Bang Rahmat. Yo, saya sendiri juga nggak tahu perut saya itu sispek atau buncit. Alah, yang penting jangan keluwen kalau urusan perut ini. Nah, Resi Agastya ini adalah seorang resi besar zaman itu yang antara lain dia masuk ke Jawa. Dan bagi orang Hindu zaman itu dia dianggap yo ini Semar itu. Nanti ada candinya di Malang. Zaman itu ada seorang raja namanya Gajayana. Nama Gajayana itu yang di Malang, yang bikin kuil khusus untuk Resi Agastian plus patungnya. Nanti kamu cari, saya lupa nama desanya ya, ingat Kecamatan Dahu. Di sana itu ada candi namanya itu Candi Badut. Candi Ba itu artinya bintang, Dut itu dari kata diut. Diut itu artinya cahaya. Dan itu dipersembahkan untuk Resi Agastian. Dan kalau dalam cerita pendeta yang kawin itu Resi Agastian ini, karena di antara ujiannya dia jatuh cinta sama putri seorang raja. Semangat yang dibawa di Hindu mirip kayak semangatnya Hyang Semar. Ternyata nggak beda ya sama ajarannya Semar dulu, kok dilihat dari sosoknya jangan-jangan yo ini Semar. Nah itu Resi Agastian. Ini nitis dalam sejarah, termasuk di puncaknya sebelum Islam datang, Mojopahit. Ada seorang resi, kamu hanya kenal gelarnya, Sabdo Palon. Itu bagi orang Jawa zaman itu, dia itu titisannya Semar. Karena ajaran-ajaran yang dibawa sangat mirip dengan itu. Nah, nanti selanjutnya Wali Songo datang. Semar dipakai lagi oleh Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Cuma kadang-kadang dimasukilah visi keislaman. Dan mudah, kenapa? Karena roh dan semangat ajarannya sama. Yang beda mungkin fisik lahiriah pengembangannya, tapi rohnya sama. Maka dengan mudah Sunan Kalijogo dan kawan-kawan itu mengadaptasikan Semar dan kawan-kawan masuk ke cerita Mahabharata dan Ramayana, meskipun aslinya nggak ada, tapi dimasukkan di sana. Yo, termasuk yang serat-serat tadi. Serat pertama sebenarnya yang cerita tentang Semar itu ada serat namanya Serat Sudomolo.
Serat Sudomolo ini cerita yang nanti melahirkan tradisi ruwatan. Di situ itu Semar muncul sebagai yang momong Sadewo. Sadewo itu adalah Pendowo yang paling ragil, yang diyakini nanti yang satu-satunya yang bisa membebaskan Bedari Durga dari kutukannya. Bedari Durga ini awalnya istrinya Betara Guru, cuma karena dimarahi oleh Betara Guru karena diajak main gak mau. Jadi satu ketika jalan-jalan di atas laut, Betara Guru ya istrinya namanya Dewi Umo. Dewi Umo ini ya karena capek pas jalan-jalan, Betara Guru itu pengen ngajak itu. Kamu tahu ya itu. Ya karena pengen ngajak ya, cuma Dewi Umo ini tidak mau ya karena di atas laut ya malu tuh ya. Nah saking nafsunya sampai air maninya Betara Guru ini netes ke laut. Dan dari situ itulah lahir yang namanya Bathara Kala. Terus Bedari Uma ini yang menolak dimarahi oleh sama Betara Guru, terus dikutuk menjadi raksasa perempuan namanya Betari Durga. Nanti kalau dia di wayang itu punya keraton namanya Gondomayit. Dan yang bisa membebaskan dia dari kutukannya itu yo si Sadewo itu tadi. Cuma kan nggak gampang terbebas dari kutukan. Yang ngawal, yang ngasih nasihat terus menerus itu Semar. Dari situ itu nanti lahir ruwatan. Biasanya seperti ini kalau cerita-cerita di wayang itu, tradisi sakralnya. Sebenarnya banyak mana-mana simbolik kapan-kapan nanti saya akan jelaskan. Karena ceritanya kalau wayang itu kan satu cerita itu bisa dinarasikan padahal ceritanya pendek. Kalau kamu tulis paling 1, 2, 3 halaman kuarto, tapi begitu nyampe di mulutnya seorang dalang itu bisa jadi cerita semalam. Jadi itu sekedar cerita bagaimana Gatotkaca gugur itu tak jelasin 5 menit itu selesai. Tapi kalau dalang, tewasnya Gatotkaca itu bisa menjadi 1 malam. Ganti adegan dan itu nggak sembarangan. Jadi dalang itu termasuk kesenian yang nggak bisa dipelajari, butuh bakat dan tirakat. Nggak semata-mata kamu apal dialognya kayak sinetron, kayak film, apal dialog kadang nggak cukup. Kita tahu cerita itu juga nggak cukup. Itu kalau bahasanya itu semacam seni sakral yang tidak sembarangan orang itu bisa. Saya bilang tadi Semar adalah narasi, adalah deskripsi orang Jawa tentang seperti apa sih ketuhanan dan bertuhan. Kita awali dari namanya Semar. Sebenarnya kata-katanya adalah dari kata-kata samar. Nama aslinya kan Ismoyo, karena memang dia itu maya. Bandingkan dengan Betara Guru. Betara Guru itu jadi kebalikannya Semar. Kalau Semar dia nggak jelas, tapi orang yang masuk ke situ dia akan banyak mutiara terpendam yang luar biasa. Di balik Semar ada banyak hikmahnya. Kebalikannya dengan Betara Guru. Betara Guru itu kan gelarnya itu Manik Moyo. Manik itu mutiara. Cuma dia manik yang moyo. Dari luar kelihatan mutiara, tapi kalau diselami sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia hanya formalitas. Maka kalau sedang gegeran, Betara Guru akan kalah kalau Semar sudah marah. Jadi karena memang levelnya ini beda. Semar ini misterius. Kalau Betara Guru itu jelas, tegas. ABC-nya jelas. Mana halal, mana haram ini jelas. Kalau Semar ini misterius. Misterius itu kan lebih menarik daripada jelas dan tegas. Kamu harus juga gitu. Jadi orang itu harus jangan gampang ditebak. Kalau orang gampang ditebak itu cepat selesai. Filosofi namanya Semar. Dan sampai di level ini sebenarnya sudah kecanduan ramuannya para wali untuk menyatukan di satu sosok sekaligus seorang filosof sekaligus seorang wali. Itu agak berat.
Bodronoyo. Kalau dalam tradisi Persia gitu kan ada filosof yang sekaligus wali. Filosof ketika berhadapan dengan manusia, tapi ketika berhadapan dengan Allah itu wali. Seperti apa hakikatnya ini pasti misterius, susah ditebak. Ini namanya dari Semar. Di luar dua nama ini, dia itu punya puluhan nama sesuai ceritanya masing-masing. Setiap cerita ini ada namanya sendiri. Tapi yang utama ini Semar dan Bodronoyo. Itu dari segi nama. Sekarang dari segi fisik gambar Semar, kalau narasinya Semar itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Meskipun selama ini kesanmu selalu laki-laki ya, karena dunia ini agak patriarkal, seolah-olah itu cowok. Sebenarnya itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Terus tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke belakang. Jadi kalau jalan itu mungkin sering nonton wayang wong itu selalu tangannya kiri ke atas, yang kanan itu ke bawah. Kamu bisa bandingkan dengan tarian Mirling Darwishnya Rumi. Itu kan juga satu tangan lagi di atas, satu tangan lagi di bawah. Itu simbolisme bahwa kita itu manusia dari atas, tapi kalau sudah dapat pada hakikatnya harus kita bawa, kita bagi ke bawah. Ilmumu, pengetahuanmu, kemampuanmu, bakatmu, kapasitasmu itu semua akan pemberian dari atas. Cuma jangan kamu berhenti nyadong ke atas, pada hakikatnya kamu harus membagikan ke bawah. Dan itu simbolisme Semar versi Para Wali. Terus yang ketiga, dia anak-anak sekaligus tua. Wajahnya sangat tua, tapi dia punya kuncung dua, jadi kesannya kayak anak. Kalau kalian kan wajahnya tua, aslinya kan tua. Kalau saya tua, aslinya muda. Kalau Semar itu anak-anak sekaligus orang tua. Jadi manusia yang utuh, insan kamil itu ya harus lengkap. Dia punya sisi anak-anak yang jernih, tapi juga punya sisi orang tua yang matang. Anak-anak itu kan jernih, pikirannya belum ada apa-apanya, belum terkontaminasi macam-macam. Sementara orang tua itu memimpin. Jadi wajahnya sangat tua tapi punya kuncung, berarti dia matang sekaligus jernih. Dan itu berat, tapi gambarnya jadinya lucu kayak gitu. Orang tua tapi punya kuncung. Terus biasanya Semar ini kalau diwayang, apalagi diwayang orang, gambarannya dia itu matanya itu rembes. Rembes itu apa ya rembes? Bahasa Indonesia apa rembes? Rembes itu kayak apa ya? Berkaca-kaca ya. Merebus mili itu kan ini kalau rembes itu terus-terusan. Jadi berkaca-kaca itu loh. Matanya itu pasti berkaca-kaca. Kalau Semar itu matanya berkaca-kaca. Rembes kalau orang Jawa itu ya mungkin ngerti rembes, selalu berair, jadi selalu berair, jadi terus berair. Cuma mulutnya selalu ketawa, jadi matanya rembes, selalu berair, tapi selalu ketawa. Itu gabungan antara keprihatinan dan antara duka dan suka. Itu hidup. Jadi analoginya para wali itu untuk gambar manusia yang utuh itu ya bisa senang, bisa sedih. Terus dalam dialog dia seling ketawa karena dia lucu. Cuma di akhir ketawa nadanya mesti nangis, itu Semar. Terus yang terakhir, dia ini sebenarnya berdiri sama duduk ini sebenarnya nggak jelas. Disebut duduk iya, disebut berdiri juga iya. Ini berdiri apa duduk itu ya nggak jelas. Kalau di Purwocarita itu tadi, kenapa kok bawahnya besar sekali? Di seratnya Ronggo Warsito ada cerita bahwa 3 bersaudara ini, Togog, Bathara Guru sama Semar, satu ketika ini rebutan siapa yang berhak mengganti Sang Hyang Tunggal. Akhirnya lomba siapa yang paling cepat
makan gunung. Jadi lomba ini lomba mangan gunung. Nah, yang pertama yang nyoba makan ini togok. Togok ini nekat mangan gunung-gunung, diambil ditelan. Cuma karena nggak muat, terus bibirnya itu robek panjang, makanya terus bibirnya itu robek. Nah, Semar dia ngerti, wah itu berarti kalau ditelan bibirnya robek. Terus akhirnya yang enak dimakan dikit-dikit, yang penting habis. Cuma kan resikonya perutnya itu jadi gede, jadi besar luar biasa. Sebelum Bathara Guru ikut perlombaan, ketahuan sama bapaknya, terus dimarahi dan diusirlah ke bumi. Itu versi Islam Jawa tentang Semar. Cuma ini sebenarnya pengen menggambarkan ini antara berdiri dan duduk itu nggak jelas. Makanya namanya Semar, dia samar. Setiap bagian dari dirinya itu sebenarnya simbol-simbol luar biasa. Dia punya banyak makna. Terus simbolisme fisiknya itu. Terus Semar sering digambarkan warnanya hitam. Itu tidak untuk nyindir orang Jawa kulitnya hitam. Tapi para wali punya filosofi sendiri. Unsur 4 ini api, angin. Yang paling mantap ini kan bumi. Bumi itu warnanya hitam. Hitam itu simbol dari bumi dan dianggap unsur yang paling tinggi. Kenapa dianggap unsur yang paling tinggi? Filosofinya 3. Yang pertama, bumi itu, tanah itu sifatnya teguh, diam, diinjak-injak, ya kan, dijarah-jarah, kamu apain aja tanah itu tetap teguh. Bahkan dia melindungi apapun, semula merusak, besok kamu mati juga akan kembali ke bumi. Bumi akan menjemput juga. Bumi itu nggak akan marah-marah. Yang dulunya kamu menginjak-injak bumi, kamu tetap dilindungi oleh bumi. Jadi bumi sifatnya diam, teguh. Manusia yang profilnya bumi itu biasanya orang yang teguh, nggak gampang terombang-ambing, diinjak, disusah-susah, di atas dia ada apapun dia tidak akan terombang-ambing. Itu manusia versi bumi. Bahkan yang kedua, semua unsur yang lain, api, air, dan angin, itu dia bisa eksis dalam wilayah bumi. Tapi bumi tidak sombong. Semar itu lebih sakti dari dewa manapun, tapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang sakti. Tiap hari hanya cengangas-cengenges ngasih nasihat kepada orang yang dimomong. Itu kayanya bumi. Dia punya segalanya. Api bisa menyombongkan diri dengan kedahsyatannya, air dengan kekuatannya, apalagi angin. Tapi semua bisa eksis kalau ada bumi. Dan buminya sendiri nggak pernah pamer. Dia nggak pernah sombong. Yang terakhir, bumi diapain aja, dia selalu mempersembahkan yang baik-baik. Kamu jahat, kamu kurang ajar, kamu angkara murka, bumi selalu mengasih yang baik. Ngasih tumbuhan, ngasih makanan, ngasih kehidupan, itu bumi. Maka Semar dikasih warna hitam, simbol dari keteguhan, simbol dari kemanfaatan, simbol dari ketidaksombongan. Atau air, api, dan angin itu nggak penting, ya penting, tapi semua berada di bawah levelnya bumi. Itu filosofi warna hitam. Makanya Semar digambar pakai warna hitam. Jadi kalian yang kulitnya hitam itu ya nggak usah minder, filosofinya tinggi. Kalau kulitmu kok hitam, oh jangan salah, hitam ini unsur yang paling tinggi. Karena dia melambangkan bumi, ya lumayan toh dapat dalil ini.
Jadi itu filosofinya warnanya dia. Jadi dari warnanya kita bisa ambil hikmah. Jadilah bumi yang gak gampang terpengaruh, dijajah orang seperti apapun, diangkara murka orang apapun, kamu akan gak terpengaruh, bahkan selalu ngasih yang baik-baik. Setinggi apapun kemampuanmu, sedahsyat apapun kekuatanmu, kamu gak pernah menonjolkan diri. Jadi kamu dahsyat tapi gak sombong, kamu teguh tapi gak mudah terpengaruh, dan kamu selalu memberi yang baik dan yang terbaik. Itu versinya bumi. Dan bisa kamu ambil itu dari sosoknya Semar. Semar, Maya, jadi Ismoyo. Orang selalu nebaknya salah kalau berhadapan dengan Semar. Dianggap A ternyata B, dianggap ketawa ternyata nangis, dianggap berdiri ternyata duduk, dianggap senang ternyata susah. Dia Maya. Itu dari sisi sosok dia, tapi dari sisi fungsinya itu disebut Bodronoyo. Bodronoyo itu Kilurah Bodronoyo. Orang sering menyebut Bodronoyo, meskipun ngerti karepe apa enggak saya enggak ngerti. Jadi Bodronoyo itu dari kata bodro, bebodro. Bebodro itu membangun dari bawah, dari pondasi. Kalau noyo itu kebalikannya, utusan dari atas. Jadi Semar itu adalah sosok yang dari atas ke bawah sekaligus dari bawah ke atas. Dia membangun dunia, tetapi hakikatnya dia bukan orang bawah tetapi orang atas. Jadi dia ini utusan sekaligus orang biasa. Dia ini berusaha sendiri sekaligus dibantu dari atas. Makanya Semar Bodronoyo. Tidak mudah jadi semacam itu. Orang biasanya salah satu, kalau kiai-kiai, para ulama, para wali itu biasanya noyo, nayoko, itu dapat ilham, dapat wangsit dari atas. Atau kayak kita yang awam itu biasanya bodro, kita dari bawah, belajar sendiri, nyari hikmah sendiri, dimulai sendiri. Tapi kalau Semar ini dua-duanya. Dalam banyak cerita bahkan Semar nantang kayangan. Itu kan nantang yang atas. Namanya kan disebut Semar Gugat. Yaitu Semar Gugat itu Semar itu nggak terima kalau ada skenario dari para pimpinan, dalam tanda petik itu Bathara Guru yang di kayangan yang tidak adil. Kalau dia sudah merasa semacam itu, biasanya terus melakukan gugat. Kalau Semar sudah gugat, sudah nggak ada yang berani ngelawan. Dan itu biasanya personifikasi terus sama orang-orang. Ditafsirkan kalau ada rakyat marah dan demo, itu versi Semar yang gugat. Sebetulnya Semar itu bukan hanya sekedar orang kecil, dia itu orang kecil sekaligus orang yang besar. Dia dari bawah sekaligus dari atas. Itu Semar. Semar itu kuncungnya 8. Kuncung itu ada yang di rambutnya, bukan yang di belakang ya, yang di depan. Kuncung itu yang di depan. Nah, kuncung ini sekarang jarang-jarang orang cukur model kuncung. Kalau zaman saya kecil itu cukurnya mesti kuncung. Ya, di sini ya, kayak Ronaldo zaman Piala Dunia itu ada jambul. Cuma itu kalau Semar itu wolu. Kalau Semar itu wolu. Jadi bisa dibayangkan, cuma 8 ini simbol dari kekuatannya dia. Sebenarnya ini pelajaran sangat sufis. Jadi Semar itu gara-gara kuncungnya ini, Semar ini punya kekuatan, tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak jatuh cinta. Nah, ini yang abot. Ini yang abot. Nggak sedih, nggak capek, nggak sakit, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Ini sebenarnya mau bilang bahwa Semar tidak terpengaruh oleh apapun di luar dirinya. Ya, saya pernah bilang yang paling menonjol itu adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu.
lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ontetis. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ontetis, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini selesai, nggak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong kamu nggak bisa merasakan sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, nggak jatuh cinta. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa nggak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, wong kamu nggak merasa sakit. Kamu digoda, dirayu, wong kamu nggak pernah jatuh cinta kok, ya kan? Kamu disusah-susah, kamu nggak bisa capek, nggak bisa panas. Jadi selesai. Dengan 8 daya ini kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah itu kuncungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong dia nggak bisa sakit, nggak bisa capek, nggak bisa panas, nggak bisa dingin. Jadi itu 8 daya. Kalian juga gitu. Kalau kamu tidak kalah dengan daya ini, kamu akan sakti. Apa dia? Nggak lapar apa meneh, terus nggak ngantuk pas apa meneh, terus duduk sebentar ya liar-liar, nggak jatuh cinta samsoyo, baru diputus saja kalau ada yang ya ayo, bahkan sudah punya pun kalau ada yang lebih ya ayo. Jadi nggak mungkin nggak sedih, nggak mungkin kamu nggak sedih. Tapi kalau kamu bisa jadi nggak bisa sedih, nggak merasa capek, ini susah ini, nggak menderita sakit, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi hal ini, kamu sakti kayak Semar. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yo ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang nafsu dan daya yang ada pada dirimu. Kalau kamu bisa menguasai itu, kamu sakti. Tidak lapar ya manusia ya tetap lapar. Tapi lapar jangan kamu menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu, jatuh cinta itu juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta, tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu akan jadi sakti. Bukan berarti tidak bisa lapar, tapi kamu tidak akan terkalahkan oleh lapar. Nah, itu simbol 8 daya yang ada di kuncungnya Semar. Kelihatannya simple, tapi kalau dipraktekin nggak gampang. Tapi harus latihan, ya kan? Jalan banyak. Jadi sejak kamu manusia lahir itu kan banyak alternatif untuk jadi manusia. Yo, pilihlah salah satu yang kamu cocok. Jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk. Jadi baru orang yang memilih jalan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya jabarkan tentang Kasat dan Jati. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari apa yang saya sampaikan. Terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.